Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Jujutsu Kaisen Season 2. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama pembahasannya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang kurang suka spoiler atau cara pembawaan Mimin mohon maaf. Kalian bisa skip aja kalau ngerasa kurang nyaman. Dan buat yang masih stay, Mimin ucapin makasih. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Gojo yang telah menantang Hanami itu pun kembali berkata, "Kau akan kukalahkan di sini. Kenapa kau terkejut? Jadi ayo bertarung." Mendengar perkataan dari Gojo Satoru, Hanami dan Jogo pun jadi kaget banget karena itu adalah perkataan yang tidak terduga oleh mereka. Dan saat itu, Gojo pun mulai melangkahkan kakinya ke depan. Dan dalam sekejap, Gojo malah muncul tepat di depan Jogo sambil berkata, "Hei, bukankah kau sebelumnya menyuruhku untuk tidak lari?" Melihat Gojo yang saat itu ada di depan matanya, Jogo dan Hanami pun langsung melepaskan serangan tepat ke arah Gojo. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Meski serangan dari Jogo itu bisa ditangkis, tapi Jogo kaget banget karena dirinya bisa menyentuh Gojo Satoru. Dan hal itu sangat ngagetin bagi dirinya. Hanami yang melihat itu pun juga melepaskan tendangan ke arah Gojo. Tapi Gojo yang melihat serangan itu pun langsung menunduk sambil memelintir tangan dari Jogo. Dan setelah itu Gojo pun mematahkan tangan itu. Hanami pun saat itu langsung melesat untuk memukul kepala Gojo. Namun tiba-tiba Gojo pun kembali menghindar dan mengarahkan tangan dari Jogo untuk dipukul oleh Hanami. Dan karena itulah serangan dari Hanami itu tidak bisa melukai Gojo. Jogo yang melihat itu pun mencoba untuk pergi dari tempat itu. Melihat itu, Hanami pun berkata, dia ternyata mengincar Jogo. Apa yang tadi itu cuma untuk mengecoh kami. Bukan hanya itu, bahkan dia berani menonaktifkan teknik kutukan tak terbatasnya. Gojo bahkan berhenti berkonsentrasi pada teknik kutukannya. Karena itulah jumlah orangnya berkurang. Apakah dia bermaksud untuk menggunakan energi kutukan untuk menghancurkan Jogo saat ini? Tapi kalau begitu, tak ada gunanya melibatkan orang-orang lagi di tempat ini. Aku akan menggunakan teknik kutukanku. Jogo yang melihat Hanami menggunakan teknik kutukannya itu pun jadi kaget banget dan berkata kepada Hanami, "Hei, jangan menonaktifkan kemampuan penguatmu." Dan di sisi lain, Gojo pun saat itu tertawa dengan sangat menyeramkan karena dirinya tiba-tiba muncul di depan Hanami dan melancarkan serangan ke arah Hanami. Gak cuma itu aja, Gojo pun saat itu memegang akar yang menancap di mata Hanami sambil berkata, "Ada yang bilang padaku bahwa ini adalah titik kelemahanmu." Gojo pun saat itu langsung mencabut akar yang tertancap di mata Hanami, sehingga terlihatlah percikan darah yang memenuhi tempat itu. Dan setelah melakukan hal itu, Gojo kembali berkata, "Sudah kuduga, kau nggak bisa menggunakan teknik bawaan dan penguatmu secara bersamaan." Melihat Gojo yang sangat ngagetin saat itu, Jogo pun makin kena mental dan berkata di dalam hati, "Alasan aku bisa bertahan tadi karena teknik penguat itu masih melindungiku. Jika itu tidak melindungiku, kurasa dia akan membunuhku saat itu juga. Gojo ini terlalu kuat. Kenapa dia bisa sekuat ini? Padahal saat ini hanya menggunakan energi manipulasi kutukan dan serangan fisik aja. Gojo Satoru, apakah ada hal yang tidak bisa kau lakukan di dunia ini?" Dan di sisi lain, terlihatlah Choso yang saat itu masih terus membantai manusia. Bahkan saat itu Choso juga melepaskan serangan tepat ke arah Gojo. Tapi serangan itu tidak berhasil mengenai Gojo. Gojo pun saat itu melirik ke arah Choso sambil berkata, "Orang itu bukanlah arwah terkutuk.
Kurasa dia hanyalah wadah terkutuk untuk lukisan kematian. Meski dia membuatku terganggu, tapi dia tidak terlalu kuat. Jadi akan kuurus dia nanti. Dan tiba-tiba Hanami dan Jogo itu pun langsung melesat untuk melancarkan serangan kembali ke arah Gojo. Melihat serangan yang datang ke arah dirinya, Gojo pun berkata kepada mereka berdua, "Apakah kalian beneran yakin kalau kalian mau menetralkan teknik dengan kemampuan penguat kalian? Maka aku akan membalas dengan perkuat teknik kutukanku. Lagian, pohon itu udah nggak bisa berguna. Jadi rencanamu ini terlalu bodoh. Dia nggak bakal mampu melakukannya." Tiba-tiba, Gojo pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah Hanami, yang membuat Jogo pun saat itu kaget banget. Gojo pun saat itu terus menghantamkan tubuh Hanami sampai menabrak tembok di tempat itu. Melihat Hanami yang saat itu udah diambang kematian, Jogo pun menahan Gojo dengan berkata, "Aku akan membunuh mereka jika kau melakukannya." Namun Gojo yang udah marah itu beneran gak peduli pada apapun, sehingga Hanami saat itu udah gak bisa bertahan. Hanami pun langsung menghilang menjadi debu. Melihat Hanami yang telah tiada, Jogo pun saat itu makin kena mental. Dan gak sampai di sini, Gojo masih belum puas dengan pertarungan itu. Gojo pun berkata dengan wajah yang sangat menyeramkan, "Siapa selanjutnya?" Scene pun kemudian berpindah menampilkan Yuji, Uwi dan juga Mei Mei yang sedang melakukan investigasi. Terlihatlah seseorang yang saat itu berkata, "Ini adalah pembatas yang mengelilingi stasiun, dan di dalamnya juga ada penghalang lain yang membuat penyihir Jujutsu nggak bisa masuk ke tempat itu. Dan di antara kedua pembatas ini ada arwah terkutuk atau kutukan yang membuat pembatas itu." Mendengar itu, Mei Mei pun langsung bertanya, "Bukankah itu ada di dalam platformnya?" Mendengar itu, wanita yang menyampaikan pesan itu pun kembali berkata, "Menurut kami, siapapun yang membuatnya sedang mengambil resiko untuk memperkuat dinding pembatasnya." Dan wanita itu juga menjelaskan bahwa di antara pembatas itu mungkin ada manusia-manusia yang udah berubah wujud dan memiliki penampilan sebagai monster. Mendengar perkataan dari wanita itu, Yuji pun saat itu kaget banget karena dia mengetahui siapa dalang sebenarnya. Itu adalah ulah dari Mahito. Dan begitulah anggapan dari Yuji. Nah, jadi itu aja untuk chapter kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!